بالله من الشيطان الرجيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan menjumpai di permukaan bumi tempat bernaung, tempat berlindung yang banyak, wasaatan, demikian juga rizki yang banyak. Niki wong nak gelem hijrah niki jaminane teng donya kali Gusti Allah, jaminannya pasti Allah akan beri tempat perlindungan yang banyak, demikian juga diberikan rizki yang banyak oleh Allah. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya berniat untuk hijrah di jalan Allah dan Rasulnya, kemudian dia menjumpai mati, maka sungguh dia akan mendapatkan pahalanya. Sungguh pahala dari sisi Allah pasti akan dia dapatkan. Niki Pak, nah wong hijrah kok mati, niki pasti niki oleh ganjaran dari sisi Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahima, sungguh Allah dalam keadaan senantiasa maha pengampun dan maha penyayang. Niki Pak. Hadza tahrid 'alal hijrati wa targhib fi mufaraqatil musyrikina. Niki targhib, memberikan ayat ini memberi semangat kepada kita supaya kita mufarraqah dengan orang musyrik, supaya kita memisahkan diri dari komunitas orang-orang musyrik menuju komunitas orang-orang beriman. Ini Pak. Wa anal mu'minu haitsu ma dhahaba wajada anhum manduhatan wa malja'an yatahassanu fihi. Jadi karena sesungguhnya orang mukmin itu di mana saja dia pergi, maka mereka orang-orang mukmin akan mendapatkan naungan yang akan melindungi dia. Wa muraghaman masdarun taqulul arab raghima fulanun qaumahu muraghaman. Ini seperti pepatah Arab, fulan telah memberi perlindungan dengan perlindungan yang banyak kepadanya. Ini muraghaman artinya tempat perlindungan. Niku ngoten. Sebagaimana kata syair niki kataudi biladzi ya'ar bi arkanihi azizul maraghimi wal mahrubi. Niki kata-kata syair. Ini seperti tiang yang dipancangkan, ya ditancapkan, ya, yang kokoh, yang dipancangkan, yang kuat. Jadi perlindungannya sekuat tiang pancang yang kokoh. Ya, niki Pak, yang tidak akan goyah. Niki kalimat muraghaman maknanya adalah itu. Wa qala Ibnu Abbas muraghaman at-tahwil min ardi ilal ard. Jadi Ibnu Abbas memberikan takwil bahwa muraghaman itu adalah perpindahan dari satu bumi ke bumi yang lain. Jadi kalau dari satu tempat ke tempat lain, maka kita akan mendapatkan perlindungan yang banyak. Ila akhirih.
Wa qala Mujahid murabbaqa man kasira yakni mutazahzihan amma yakrahu. Nah, menurut Mujahid muraghaman kasiron itu adalah perlindungan atas perkara-perkara yang dia tidak suka. Akan dihindarkan dari perkara-perkara yang tidak dia sukai. Wa qala Sufyan bin Uyainah muraghaman kasira niki bi raujan ya, yakni benteng. Muraghaman kasira dia akan mendapatkan benteng yang banyak. Wadzahir wallahu alam, yang sesungguhnya hanya Allah yang tahu makna dari muraghaman. Annahu al-mani'ul ladzi yatahassanu bihi wa yuraghamu bihil a'da. Yang penting adalah dia ini perlindungan yang akan melindungi dia dari serangan musuh. Niki makna muraghamah itu adalah tempat perlindungan yang kokoh yang melindungi dia dari musuh. Niku maknane sapa wonge hijrah di jalan Allah. Wa sa'ah yakni ar-rizqu. Nah, sa'ah iku artinya rizki. Qalahu ghairu wahidin minhum Qatadah haitsu qala fi qalihi yajid bil azim muraghaman kasira wa sa'ah. Nah, menurut Qatadah niki ai min labdolalati ilal huda. Artinya rizki itu adalah perlindungan dan rizki. Perlindungan adalah perlindungan dari kesesatan menuju petunjuk. Jadi Pak. Jadi nek wong gelem hijrah niku dia akan dijauhkan dari kesesatan dan akan diberikan petunjuk. Niku ngoten. Masya Allah. Makanya Pak monggo Pak hijrah Pak. Wa minal qillati ilal ghina. Demikian juga dari kemiskinan, kefakiran, kekurangan, kelemahan ekonomi ilal ghina menuju kekayaan. Mulane nek jenengan gelem hijrah niki jenengan mesti diwehi sugih kali Gusti Allah. Dan ini pun terbukti teng mriki. Sing hijrah wong pira teng mriki. Hijrah kabeh. Kula ya hijrah kok Ngawi tekan Surabaya ning Kali Judan. Pak Julfan hijrah kok Pacar Kembang rene. Lah ngono ta. Makane niki sing penting niki diniati yuhajir fi sabilillah. Nggih, nyuwun sewu niki. Diniati hijrah di jalan Allah. Niatono berjuang menegakkan agama Allah. Aja diniati golek duit. Nggih. Nek wong gelem niate berjuang menegakkan agama Allah, kemana saja kita pergi, maka nanti Allah akan beri tempat perlindungan. Demikian juga Allah akan beri rizki yang banyak. Niku ngoten. Wingi pun dibahas, yang terbaik adalah hijrah dari suasana kafir ke suasana iman. Dari suasana maksiat ke suasana taat. Itu yang paling baik bagi orang-orang yang lemah imannya. Kalau imannya sudah kuat, hijrahnya lain lagi. Mungkin dari negeri iman ke negeri kafir untuk berdakwah. Malah ini tenggene wingi pas ngaji Riyadhus Shalihin, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada perintah lagi hijrah dari Mekah ke Madinah karena Mekah sudah menjadi negara, sudah menjadi daerah orang-orang beriman setelah Fathu Mekah. Walakin jihadun wa niyatun,
tetapi yang ada adalah niat hijrah untuk jihad menegakkan agama Allah. Yang ada adalah itu. Maka dari itu boleh kita hijrah dari negeri, daerah, komunitas orang beriman ke komunitas orang kafir, tetapi niatnya menegakkan agama Allah, pun nanti akan mendapatkan pahala yang sama, jaminan yang sama. Barang siapa yang hijrah di jalan Allah, dia akan mendapati tempat perlindungan yang banyak, akan mendapatkan rezeki yang banyak pula. Makanya sinten mriki alhamdulillah toh gara-gara hijrah. Masyaallah. Ya. Yen gak di anak ya anake ya akeh. Yen gak di omah kontraktor saiki ya wis do di omah lah ngoten. Insyaallah. Wa qawluhu wa may yakhruj min baitihi muhajiran illa Allah summa yudrihul mautu faqad wa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya niat hijrah di jalan Allah dan Rasulnya kemudian menjumpai mati, maka sungguh Allah memberikan pahala. Sungguh pahalanya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Aywa may yakhruj min manzilihi biniyatil hijrati famata fi asna'i tariqi faqad hasala lahu indallah thawaba man hajara. Orang hijrah itu walaupun belum sampai di tempat tujuan kok mati, maka pahalanya akan tetap diberikan oleh Allah. Sebagaimana di dalam kitab yang sahih dan selain darinya ila akhirih niki an Muhammad bin Ibrahim At-Tami, kemudian dari Alqamah wa bin Waqas Al-Laisy an Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab qala Rasulullah sallallahu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratu ila Allah wa rasulihi wa hijratu ila Allah wa rasulihi faman kana hijratu ila dunya yusibuha wa imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Niki sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Umar bin Khattab di dalam kitab Bukhari Muslim sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sesungguhnya sahnya amal itu dengan niat. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya niatnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala hijrah dia karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang niat hijrahnya untuk dunia yang dia inginkan atau pengen dapat perempuan yang dia nikahi, maka dia hanya mendapatkan dunia dan perempuan yang dinikahi. Nah niki makanya niki peringatan hati-hati. Mulane sak niki sing wingi ning Surabaya budal rene niate golek duit, pengen oleh bojo ayu, sing wedok nggih pengen oleh bojo ganteng sugih. Lah niki saniki dirubah niatnya untuk menegakkan agama Allah, untuk mentaati Allah dan Rasulnya, untuk menyeru manusia supaya mentaati Allah dan Rasulnya. Nak ngeten iki mengke oleh dunia, oleh akhirat. Dunia dijamin seperti itu tadi. Kalau mati dia akan mendapatkan mati pahalanya seperti orang yang mati syahid. Soalnya mati dalam keadaan memperjuangkan agama Allah. Nak niate mung pengen duit dan pengen rabi ya oleh mung duit karo rabi tok, teng akhirat mboten oleh napa. Wa dha'amu fil hijrati wa fi jamil a'mal. Lho niki lho. Syekh Ibnu Katsir ndawuhi ini hadis umum ya. Semua aktivitas hijrah dan semua amal perbuatan. Jadi ini ayat hadisnya umum. Kita berbuat apa saja tergantung niatnya. Ya, niatnya oleh golek dunya ya oleh dunya, tapi nak niatnya akhirat kita dapat dunia dan akhirat. Tenggene Quran Gusti Allah ndawuhi, "Mangkana yuridu harsal akhirata nazid lahu fi harsi."
Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang ingin mendapatkan dunia, kan yuridu harsad dunya nu'ti minha wa ma lahu fil akhirati min nasib, maka Allah akan berikan dunia tapi tidak ada bagian di akhirat. Tapi nak wong menginginkan wa man kana yuridu harsad akhirat nazilahu, maka yuridu harsad akhirat nazilahu harsi. Siapa yang menginginkan kehidupan akhirat saja, maka Allah akan menambah kemuliaannya, tidak hanya di akhirat, di dunia pun diberikan balasan kemuliaan oleh Allah. Demikian juga wa minhu ahadits sabitu fi sahihain fir rijalil ladzi qatala tis'ata wa tis'ina nafsan tsumma akmal bidzalika abidi al-mi'ata tsumma sa'ala aliman hal lahu min taubatin wa qala lahu ila akhirih, Pak. Dan ini di dalam Riyadhus Shalihin juga sudah diterangkan di dalam cerita hadis panjang lebar terkait dengan orang yang membunuh 99 orang. Dulu zaman Bani Israel ada orang bunuh 99 orang. Akhirnya dia pengen tobat. Akhirnya datang kepada ahli ibadah, tanya apakah saya kalau tobat saya diterima, saya sudah membunuh 99 orang. Kata ahli ibadah tadi mengatakan, oh enggak diterima, kon wis mateni wong 99. Akhirnya dipateni pisan, Pak, jangkep 100. Begitu jangkep 100, golek uang meneh, ketemu wong alim, Pak, apakah tobat saya diterima? Saya ini sudah membunuh 99 orang, lagi tak jangkepi sitok 100. Akhirnya kali wong alim, wong sing soleh tadi mengatakan, kamu hijrah saja dari tempat kamu yang rusak ke negeri sebelah yang lebih baik. Singkat cerita, dia hijrah, berangkat niat untuk bertaubat. Sampai di tengah jalan mati. Maka begitu mati, dua orang malaikat, malaikat rahmat sama malaikat azab sampai bertikai. Oh, ini malaikat azab mengatakan, oh ini bagian saya, dia belum berbuat kebaikan, nah, ini harus masuk neraka. Malaikat rahmat mengatakan tidak, dia sudah niat untuk hijrah, niat untuk merubah dirinya, dia mau pergi ke tempat yang baik. Nah, ini bagian saya, harus dimasukkan ke surga. Maka dua orang malaikat itu akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala diadili. Sudah kalau gitu diukur saja buminya. Mana yang lebih dekat, bumi yang baik atau bumi yang buruk? Akhirnya diukur oleh malaikat tadi dengan izin Allah, maka Allah perintahkan kepada bumi yang baik supaya mendekat, bumi yang buruk supaya menjauh. Akhirnya diukur ternyata lebih dekat kepada tujuan tempat hijrahnya. Akhirnya orang tadi dimasukkan ke dalam surga, diterima tobatnya oleh Allah. Ini sebagai dalil dasar bahwa kalau kita mau hijrah, ini akan menggugurkan dosa-dosa kita sebagai sarana untuk tobat kita. Niki ngoten. Dan ini termasuk yang dimaksud barang siapa yang niat hijrah walaupun belum sampai di tempat tujuan kok mati, maka dia akan tetap mendapatkan pahala hijrah. Masya Allah, ini murahnya Allah Subhanahu wa taala. Mulane sing apik, Pak, nek kita mriki nggih mengke mati nggih dikubur teng mriki mawon, aja digo mulih, sing apik ngoten. Soalnya tenggene hadis disebutnya sapa wong niat merjuangne agama Allah mati di tempat tujuan, maka nanti akan dibangunkan istana di surga. Dari kampung halaman dia berangkat sampai di tempat matinya dibuat persegi, Pak. Nanti dijadikan istana di surga. Makanya Pak niki hijrah sing adoh mawon. Nggih. Ning India boleh, hijrah ke Amerika boleh. Sing paling cedhek niki teng Palestina, Pak niki, Pak. Dalan swarga ning Palestina ketoke dibuka pewadang mriko, Pak. Kalau ini hijrah mawon mriko. Masyaallah.
Mulane Masya Allah diniatkan untuk memperjuangkan agama Allah. Demikian juga an Abi an Abdullah bin Atik qala sami'tu Rasul yaqul man kharaja min baiti mujahidan fi sabilillah tsumma qala wa ibnul mujahiduna fi sabilillah fa kharaja an dabati famata faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah aw ladagatahu dabatun famata faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah aw mata khatifa an fihi faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, yakni bitahtifi ang fihi ala firashihi wallahu innaha la kalimatun ma sami'tuha min ahadin minal arabi qabla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala qaqson faqad istaujabal jannah. Niki Pak, dari Abdullah bin Atik berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya niat untuk berjuang di jalan Allah, kemudian semakola ini kemudian beliau bersabda, wa ainal mujahiduna fisabilillah, di manakah orang-orang yang berjuang di jalan Allah? Kemudian orang yang berjuang di jalan Allah tadi, jadi semakola orang yang berjuang tadi mengatakan, di mana orang-orang yang berjuang di jalan Allah? Artinya orang ini sebetulnya nyusul gitu. Ada orang yang berjuang, kemudian dia nyusul tengah jalan, belum ketemu orangnya, belum ketemu yang disusul tadi. Kok tiba-tiba dia terjatuh dari kendaraannya kemudian mati, maka sungguh dia mendapatkan pahala dari sisi Allah. Atau dia ditendang oleh kudanya, oleh tunggangannya, kemudian mati, maka dia pun juga mendapatkan pahala dari sisi Allah. Atau dia disengat binatang berbisa atau digigit binatang berbisa, mati, dia pun juga mendapatkan pahala dari sisi Allah. Atau dia bahkan mati di tempat tidurnya, dia lagi istirahat tidur kok mati, maka dia tetap akan mendapatkan pahala dari sisi Allah. Maka di dalam riwayat yang lain sebelum disampaikan oleh Rasulullah SAW, ini adalah barang siapa yang mati maka wajib bagi dia masuk ke dalam surga, wajib dia masuk surga. Niki Pak, makanya sing enak niki Pak, nggih. Ini melok kanca-kanca jamaah tabligh niku melok petang wulan mati di tempat tujuan, Masya Allah. Sudah berangkat dengan diri dan harta sendiri, tidak ada niatan apa-apa, niatnya adalah untuk menegakkan agama Allah. Nak mati pasti masuk surga, istaujabal jannah, wajib bagi dia masuk ke dalam surga. Masya Allah, Masya Allah. Kita pun juga begitu, kemana saja kita pergi, kita niatkan untuk hijrah, untuk memperjuangkan agama Allah. Di dalam riwayat yang lain, Ana Zubair bin Awam qol hajara Khalid bin Hizam ilal ardil habasyah fana hasyathu hayatun fit tariqi famata fanazalat bihi wa may yakhruj min baitihi. Niki menurut Zubair bin Awam, ayat ini turun berkenaan dengan Khalid bin Hizam hijrah ke bumi Habasyah, kemudian digigit ular di jalan, kemudian dia mati. Maka gara-gara ini akhirnya turun ayat wa may yakhruj min baitihi muhajirun ilallah. Niki nyun sewu, di awal-awal dulu Nabi di Mekah hijrahnya ke Habasyah. Itu Habasyah juga negeri kafir, Pak. Tetapi negeri kafir tapi memungkinkan untuk mentaati Allah dengan mudah karena dijamin perlindungannya oleh negeri tersebut. Maka Nabi hijrah ke tempat itu niat untuk mengamalkan agama dan juga niat untuk mengajarkan agama kepada orang-orang yang ada di Habasyah. Dan betul Pak, Raja Najasyi akhirnya masuk Islam. Ini hijrah ya. Nah, ini ada seorang sahabat namanya Khalid bin Hizam,
Khalid bin Hizan hijrah ke tanah Habasyah, kemudian digigit ular, mati. Maka turunlah ayat ini, barang siapa yang keluar dari rumahnya hijrah ke jalan Allah, kemudian menjumpai mati. Lah niki Pak, matinya menjumpai dia, bukan kita menjumpai mati. Mati yang akan menjemput kita. Maka sungguh pasti Allah akan memberikan jaminan pahalanya, dan sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Niki Pak. Masya Allah. Maka jangan dilewatkan. Maka kita niatkan diri kita Pak, monggo umur kita karek piro niki dintekne mawon nggih agamane Allah. Pun kalau kadang-kadang nak ningali konco-konco pas furuj petang bulan mati, Masya Allah, nikmati dalam keadaan memperjuangkan agama Allah. Masya Allah. Hani bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kharaja Dhamrah bin Jundub ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam famata fi tariqi qabla yasila ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa may yakhruj. Ini lalu menurut riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ada seorang sahabat namanya Dhamrah, bukan sahabat ya. Ini soalnya enggak jumpa Nabi. Dhamrah bin Jundub ini mau menjumpai Rasul untuk masuk Islam. Kemudian mati di tengah jalan. Ya urung sampai ketemu Nabi, mati sebelum jumpa kepada Nabi. Maka turunlah ayat ini, wa may yakhruj min baiti muhajiran ila Allahi wa rasulih. Niki Pak, niki di dalam cerita yang lain ini terkait dengan orang yang mau masuk Islam, yakni Dhamrah ya, namanya Dhamrah bin Jundub. Niku ngoten. Demikian juga di dalam riwayat yang lain, fala manazal illal mustad'afina minar rijali wal nisa'i wal wildani la sati wa khilatan faqalat inni la ghaniyun wa inni la dzu khilatin fatajahaza yuridun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fatraqal maut bitan'im fanazalat hadhil ayah. Di dalam riwayat yang lain, karena Mas'ab al-Basri ini ada namanya ini sahabat namanya Mas'ab al-Basri, itu tinggal di Mekah. Ketika ayat sebelumnya yang turun ilal mustad'afina minar rijali wal widani, kecuali orang-orang yang lemah atau orang-orang yang tertindas dari laki-laki dan perempuan dan anak-anak yang tidak ada kemampuan untuk hijrah, maka Allah memberi maaf kepada mereka. Maka Mas'ab bin Basri ini berkata, aku sesungguhnya orang yang kaya dan aku sebetulnya memiliki kemampuan untuk hijrah. Maka tidak ada jalan bagiku untuk tetap tinggal di Mekah pada saat ini. Akhirnya dia hijrah, ingin gabung bersama Nabi di Madinah. Sampai di tengah jalan ternyata dia mati di Tan'im. Gara-gara ayat ini, gara-gara kejadian ini turunlah ayat wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih tsumma yudrikul maut. Nggih niki lagi budal tekan Tan'im, ajeng teng Madinah, Pak. Lagi tekan Tan'im. Tan'im ini hanya beberapa meter mawon, Pak. Dan ini menunjukkan bahwa walaupun masih baru berangkat pun, kalau mati sudah niatnya mau hijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Wajib bagi dia untuk masuk ke dalam surga. Bun. Masya Allah. Di dalam riwayat yang lain ya, Han Abdurrahman bin Ghanim al-Ash'ari amba'ana Abu Malik qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha ta'ala man intadaba kharijan fi sabili ghaziyan ibtagha wajhi wa tasdiqa wa'di wa iman bi rusuli fa huwa fi dhamanin 'ala Allah. Imma ayyu tawafahu bil jaisi fa yadkhulul jannah wa imma ayyatia fi dhamanillah wa in talaba abdan fa naghasahu hatta yarudduhu ila ahlihi ma'a nala min ajrin aw ghanimatin wa nala min fadlillahi fa mata aw qutila aw rafasathu farsahu aw ba'iruhu aw ladda ghatahu hamatun aw mata ala firasi
bi ayyi hatifin sya'a fa huwa syahidun. Niki Pak, niki. Dari telah menceritakan kepada kami Abu Malik Rasulullah, aku mendengar Abu Malik berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa yang niat untuk keluar dari rumahnya, niki Pak kalimatnya khorijan nggih, khuruj. Makanya konco-konco jamaah tabligh mengatakan khuruj fisabilillah. Lah niki karena teks hadisnya begitu. Keluar dari rumah, teks ayatnya begitu sama. Wa may yakhruj min baitihi. Jadi yakhruj kharaja khuruj. Keluar dari rumahnya untuk pergi di jalan Allah. Di jalanku, barang siapa yang keluar di jalanku untuk berperang atau ibtigha wajhi, atau untuk mencari keridhoanku, berjuang untuk mencari keridhoanku, baik dia berperang atau dia berdakwah atau apa saja untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Wa tasdiqa wa'di, dan meyakini janjiku, wa imanan bi rasuli, dan iman kepada Rasulku, kata Allah begitu. Maka fahuwa fi dhamanin 'ala Allah, fahuwa fi dhamanin 'ala Allah, maka dia di dalam jaminannya Allah. Ima ayatafahu bil jaisi fa yadkhulul jannah, atau dia mati bersama dengan pasukan, maka wajib bagi dia masuk ke dalam surga. Nah, wong mati bersama rombongannya, jais itu rombongannya, kok mati bersama rombongannya, dia akan masuk surga. Atau dia pulang, maka tetap yang pulang pun tetap mendapat jaminan Allah. Wa in talaba abdan, niki wau nak niate nomor 1 ibtigha wajhi, nggih, mencari ridho Allah. Walaupun pulang dia mendapatkan budak, ya, wa in talaba abdan fanaghasahu, kemudian dia mendapatkan budak itu, ya, niat keluar di jalan Allah untuk mencari keridhaan Allah, membenarkan sabdanya Nabi, meyakini Nabi adalah utusan Allah. Walaupun dia pulang, dia mendapatkan hamba, budak, kemudian dia kembali kepada ahli keluarga dengan membawa ghanimah, wa nala min fadlillahi, kemudian dia pun mendapatkan karunia Allah yang banyak, famata, kemudian mati, au kutila, au terbunuh, au rafasathu farsahu, atau terjatuh dari kudanya, au ba'irihi, atau keledainya, au ladghatahu hamatun, atau disengat oleh binatang berbisa, au mata ala firasyihi, atau mati di atas tempat tidurnya, fa ayyi hatifin sya'a, pada posisi apa yang dia Allah kehendaki, Allah yang dia kehendaki oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah, mati ini pada posisi apapun, fahuwa syahidun, maka dia termasuk mati syahid. Beliau ini Pak. Nah, orang memperjuangkan agama Allah mati, posisi apapun dia mati, maka kedudukannya seperti mati syahid. Ya, pada orang mati syahid, fa innalahul jannah, maka sesungguhnya baginya adalah surga. Pun ngoten mawon nggih, kita niatkan semuanya untuk pergi keluar di jalan Allah. Cek mati syahid, masih mboten perang Pak, tapi mendapatkan kedudukan seperti orang yang berperang di jalan Allah, kedudukan mati syahid. Tapi kita tetap kalau mati ini gak perang, ya tetap di Pulau Soro biasa, nggih, disolati, dikafani, disolati, ya, kemudian dikubur. Tapi kalau orang mati syahid nggak perlu dimandikan Pak, langsung dibungkus dengan bajunya, kemudian dikubur, karena mulianya orang yang mati syahid di medan perang. Pun ngoten mawon. Ada benar dari Allah, salah dari saya, kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.